dan dia dikatakan sebagai pecandu atau pengguna, Mas. Mas sebagai salah satu pemilik ya dari panti rehab yang ada di Jakarta, gimana Mas menanggapinya? Eh, Pertama memang narkoba itu nggak mengenal usia, nggak mengenal strata sosial, nggak mengenal jenis kelamin. Narkoba bisa siapapun bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu. Kalau menanggapi terkait yang kasus yang sedang viral sekarang ini yang melibatkan artis sebagai korban penyalahguna, ya saya rasa korban penyalahguna ini memang harus diselamatkan. Korban penyalahguna ini harus diselamatkan, korban penyalahguna ini, pecandu ini harus dipulihkan. Kan kalau namanya pecandu itu namanya pemulihan ya, pulih ya, bukan sembuh. Nah, bedanya kalau sembuh, yaitu ya udah sembuh. Tapi kalau pulih, dia ada potensi untuk bisa relapse, untuk bisa menggunakan kembali, Mas. Dari keterangan Kapolres, pihak kepolisian sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Terkait kasus ini, Mas, AZ ini ya, inisial AZ ini dikenakan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun sesuai nanti pengembangan penyidikan, Mas. Iya. Berbeda dengan tanggapan Mas atau ide Mas untuk rehab itu gimana tuh, Mas? Ya, kalau pemidanaan itu kan ultimum remedium ya, pemidanaan adalah alternatif terakhir. Kalau kita nggak tahu nih, penyidik itu mempunyai alat bukti apa, apakah ditemukan alat bukti yang lain sehingga menjurus ke hal yang berbeda, ataukah memang penyidik meyakini dia itu sebagai korban penyalahguna atau pecandu, Mas. Nah, kalau misalkan dia pecandu, memang seyogyanya dia harus direhabilitasi. Tapi kalau penyidik punya pandangan lain, nah itu harus kita lihat dari alat bukti yang sudah ditemukan ya oleh penyidik. Mas, masyarakat bingung ya Mas, perihal narkoba. Pecandu harus direhab, sedangkan pengedar itu kan mungkin dihukum berat ya. Apakah pecandu itu masih dikatakan salah, Mas? Gitu. Pecandu ini kan bahasanya korban ya, korban penyalahguna narkoba. Jadi mereka ini korban dari peredaran gelap narkoba sebenarnya, Mas. Kalau misalnya pengedar atau bandar atau apapun ya saya sepakat itu dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau seandainya dia korban, dia pecandu, inilah yang harus diselamatkan gitu, Mas. Mas, perihal rehab, asesmen rehab kan pasti ada pengajuan ya. Itu ada persyaratan nggak sih Mas untuk seorang pecandu ya? Kalau persyaratannya dalam hal apa ini? Tertangkap tangankah atau dia voluntary kah? Pasien kan ada dua nih, ada compulsory, ada voluntary. Kalau voluntary dia datang dengan sukarela, atau compulsory mungkin dia terkait dengan perkara hukum. Kalau terkait perkara hukum, aturan di perundang-undangan kita itu SEMA nomor 4 tahun 2011 itu memang menyebutkan bahwa ada klasifikasi pengguna itu berdasarkan barang bukti, Mas. Jumlah barang bukti, khususnya kalau sabu di bawah 1 gram ya, di bawah 1 gram. Kalau AZ ini ditemukan 1,0 sekian, tapi itu kan beratnya bruto ya. Ya memang seharusnya dia mempunyai hak untuk dilakukan rehabilitasi. Terkait Ahmad Zoni dengan berat bruto yang diungkapkan Kapolres 1,04 masih bisa nggak Mas direhab? Ya bisa. Sebenarnya kalau pidana itu kan dilihat mens rea sama actus reus, Mas. Mens rea itu niat jahat, actus reus itu esensi perbuatannya. Antara dia pengguna dengan dia mungkin pengedar, itu kan pasti sama-sama diawali dengan melakukan pembelian barang. Nggak mungkin pengguna ini gunain barang jatuh dari langit kan. Jadi pasti diawali dengan pembelian. Tapi kenapa dia beli? Apa esensinya dia beli itu apa? Kalau dia nggak ada mens rea-nya, niat jahat dia untuk mengedarkan kembali atau menjual kembali atau memberikan ke orang lain, atau mungkin bahasa gampangnya meracuni orang dengan sabu itu, ya kalau konteksnya dia khusus untuk dia pakai sendiri, ya dia memang pengguna, benar-benar korban penyalahgunaan narkoba. Makanya dialah yang harus diselamatkan itu.